adik-adik, semangat pagi. Nah, jadi pagi ini saya berjemur di tengah wabah COVID-19 biar lebih fit dan lebih sehat. Nah, jadi untuk adik-adik, kita tidak bisa melakukan pembelajaran bertatap muka seperti biasa karena COVID-19, tetapi tetaplah belajar. Nah, jadi kami di sini menyediakan video-video untuk pelajaran kimia dan kita upayakan mudah, sederhana, singkat, dan dapat diterima dengan baik. Nah, jadi silakan ditonton video, dan jikalau Anda adik-adik belum mengerti, maka silakan diulang-ulang. Oke, sehat dan belajar terus. Oke adik-adik, topik kita hari ini adalah reaksi-reaksi pada hidrokarbon. Nah, jadi ya, reaksi ini adalah reaksi-reaksi yang sederhana dan jangan dipikirkan rumit-rumit ya. Jadi jikalau kita sudah mengetahui tata nama alkana, alkena, alkuna, alkadiena, maka reaksi-reaksi ini akan mudah. Jadi nanti reaksi-reaksi hidrokarbon ada 3. Ada 4, reaksi adisi, eliminasi, substitusi, dan ditambah nanti adalah oksidasi atau reaksi pembakaran. Nah, jadi yang pertama adalah reaksi adisi. Maka reaksi adisi, kalau kita ambil contohnya nanti misalnya begini. Ya, ini ada ya rangkap 3. Nah, ini kalau kita buatkan, ini atom hanya 1 lagi. Ini atom hanya 1. Maka kita tambahkan dengan si H2. Maka ini menjadi apa? Maka coba perhatikan. Yang ini atom H-nya akan kemari. Yang ini atom H-nya akan kemari. Maka nanti akan berubah menjadi ya, ini CH tadi 1, maka menjadi 2. Kemudian yang ini ya, CH tadi 1, maka nanti menjadi 2. Nah, tentunya ikatan pada atom C harus 4. Ini 1, 2, 3. Berarti tambah 1 lagi. Ya. Maka kita katakan ikatan rangkap 3 berubah menjadi ikatan rangkap 2. Oke. Coba kita ambil ya. Sebelumnya ini namanya apa? Ini nanti namanya adalah etuna. Kalau yang ini nanti namanya adalah etena. Oke. Kalau etena kalau kita tambahkan dengan si ya, H2 gimana? Ini CH2 ya, ini rangkap 2. Yang ini CH2. Ya, ditambahkan dengan H2. Maka sama, ini akan berangkat kemari atom H-nya, ini juga akan berangkat kemari atom H-nya. Maka ini berubah menjadi ya, tadinya 2, maka ditambah 1, oh berarti menjadi 3 ini. Ya, ini CH3. Maka kita katakan dia nanti ini adalah etena berubah menjadi etana. Maka nanti ya bisa kita simpulkan dia nanti apakah reaksi adisi itu? Reaksi adisi itu adalah ikatan rangkap 3 ini nanti bisa berubah menjadi ikatan rangkap 2 dan akan menjadi ikatan rangkap 1. Bukan ikatan tunggal ya. Iya, namanya juga ya tunggal, nggak rangkap dia. Ya, coba kita perhatikan tadi ini ya, dari sini berubah kemari, dari sini ini berubah kemari. Nah, itulah dia nanti yang namanya reaksi ya adisi. Nah, coba ya kita tambahkan dengan senyawa yang lain. Ya, contohnya misalnya CH ya 2 ini rangkap, kemudian CH2 ditambahkan dengan si Cl2. Maka nanti apa hasilnya? Ya sama aja. Maka ini kita tambahkan kemari. Ini juga kita tambahkan kemari. Maka nanti ini berubah menjadi CH2. Ini nanti Cl-nya ke bawah saya buatkan. Nah, ini ya CH2 kemudian ini Cl. Maka apa nanti? Namanya ini adalah etena ditambahkan dengan si Cl2, maka nanti ini di nomor 1 ini ya, tata namanya nomor 1, nomor 2. Maka nanti namanya 1,2 di kloro, kemudian nanti
C batangnya ada 2 etana. Nah, sekarang kalau kita buatkan seperti ini, CH3 kemudian CH ya 2 CH di sini rangkap. Kemudian CH ya 2 ditambahkan dengan si HCl. Nah, ya. Maka ya nanti H-nya akan berangkat kemana? Maka ada aturan Markovnikov. Ya, apakah ke si CH2 atau ke si CH ini? Nah, ingatlah, yang kaya makin kaya. Berarti atom H ini akan berangkat kemana? Ya, ke CH2-nya, bukan kemari ya. Maka ini kemari, kemudian ini kemari. Itu aja yang penting ya. Maka ini menjadi CH3, CH2, yang ini CH ya. Kita nampakkan di sini. Oh, ini adalah si Cl-nya. Kemudian ini CH ya 3. Maka nanti ini apa namanya? Oh, ini C batangnya sesuai dengan tata nama ya. Kemudian ini adalah si Cl-nya. Maka nanti ini penomorannya dari sini 1, 2 ya 3, 4. Maka dia nanti namanya 2 kloro ya butana. Itulah untuk reaksi adisi. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi ini nanti merupakan ya kebalikan daripada reaksi adisi. Berarti nanti ini bisa kita simpulkan ya, ikatan ya tunggal, ini tunggal ya, ini berubah menjadi ikatan rangkap. Nah, jadi nanti misalnya kita ambilkan seperti ini. Ada CH3, kemudian ada CH ya 2, ini OH gitu. Maka ini akan menghasilkan apa? Nah, jadi nanti ini kalau dikatakan dieliminasi, yang dieliminasi itu adalah yang berbeda dari kumpulannya. Berarti yang berbeda di sini adalah kalau hidrokarbon ada C dan ada H. Maka di sini nanti ada OH. Maka OH-nya akan dieliminir atau dihilangkan. Maka ini kalau saya tuliskan ke bawah, ini kita uraikan. CH2, ini 1 atom H-nya kemari sama ini ya. CH3, 1 saya buatkan ke bawah. Kemudian nanti ini CH ya 2, kemudian ini OH. Maka mana tadi yang dieliminir? Ini OH-nya, kemudian ini. Maka nanti ini bergabung. Maka hasilnya menjadi CH2, kemudian ini CH2 ditambahkan dengan ini H tambah OH. Maka ini adalah H2O. Ya. Nah, sekarang atom C-nya itu dia kita lihat. Yang ini mengikat 1, 2, 3. Harus 4. Maka kita tambahkanlah kemari ikatan rangkap biar ganti 4. Maka ikatan tunggal akan berubah menjadi ikatan ya rangkap 2. Itu aja ya, jadi sederhana. Jadi tadi namanya ini apa sebenarnya? Tadi namanya ini adalah ya etanol. Ya, setiap etana yang ada OH-nya buat aja akhiran ol, etanol. Yang ini adalah ya T. Nah, oke. Nah, ya jadi kalau kita ambil yang lain, coba ya kita ambil yang lain misalnya. Ambilkan misalnya yang lebih panjang, CH3, kemudian CH2, kemudian CH, kemudian ya ini CH ya 2, kemudian Cl. Maka nanti ini akan bereaksi menjadi apa? Maka ini ya yang akan dihilangkan kira-kira yang mana? Ya di luar daripada atom C dan HO berarti Cl-nya. Jadi kalau Cl-nya akan dibuang, tentunya akan dibuang juga yang di sebelahnya. Nah gitu. Berarti yang sebelahnya kan yang ini, bukan ini, bukan ini. Oke, berarti kalau ini kita uraikan ke bawah, maka ini menjadi CH3, kemudian CH2, ini CH, saya ambil ke bawah ini. Ya, kemudian ini CH,
2, yang ini Cl. Maka ini menjadi apa? Ini akan dieliminasi, dan mereka akan bergabung, maka menjadi CH3. Ya, tinggal tuliskan aja. Ya, jadi nggak usah susah-susah. Ya, ini CH2, ini menjadi rangkap ya. Nah, ditambahkan dengan HCl. Oke, kalau namanya apa? Kalau namanya ini adalah in nomor 1, in nomor 2, in nomor 3, in nomor 4. Nanti namanya adalah 1-klorobutana. Ya, kalau yang ini apa nanti namanya? Ya, 1-butena. Oke, itulah dia nanti untuk reaksi eliminasi. Oke, yang ketiga selanjutnya adalah reaksi susi-susi ya. Oh, bukan, substitusi maksudnya ya. Nah, jadi reaksi substitusi dia nanti ini ikatan tunggal tetap menjadi ikatan tunggal. Jadi nanti bisa kita lihat ciri-cirinya. Kalau tadi reaksi adisi dari tunggal ya, dari rangkap menjadi tunggal. Kalau eliminasi kebalikannya, dari tunggal menjadi rangkap. Kalau reaksi substitusi tunggal tetap tunggal ya. Maka kita buatkan contohnya. Ini CH4. Kita tambahkan dengan Cl2. Maka ini atom Cl-nya kemari 1, ini atom H-nya kemari 1. Maka tinggal kita buatkan. Ya, ini CH3 Cl. Bisa ikutin? Cl ini kemari 1. Oh, hanya dibuang. Kalau hanya dibuang 1 berarti CH3. Masuklah gantinya Cl. Makanya dikatakan ya substitusi. Ya, kemudian ini hanya kemari. Ya, bergabung dengan si Cl-nya. Maka ditambahkan dengan si HCl. Nah, bisa nggak lagi ini kita substitusi lagi? Boleh. Ya, ini CH3 Cl ditambahkan dengan Cl2. Maka menjadi apa? Sama. Yang ini atom ya Cl-nya kemari, atom H-nya akan hilang lagi kemari. Maka ini menjadi CH2, tentunya menjadi Cl2 ini. Ya, ditambahkan dengan si HCl. Bisa lagi nggak disubstitusi? Bisa. Ya, ini CH2Cl2 ditambahkan dengan Cl2, maka ini berubah menjadi, oh ini kemari lagi ya, ini kemari lagi atom H-nya, maka ini berubah menjadi CH, kemudian Cl3 ditambahkan dengan HCl. Kemudian bisa lagi, oh bisa sampai habis atom H-nya. Ini Cl3 ditambahkan dengan si Cl2, sama, ini kemari dan yang ini kemari, maka ini berubah menjadi Cl4 ditambahkan dengan si HCl. Maka nanti totalnya ini bisa kita jumlahkan nanti keseluruhannya. Ini ya tewas, ini meninggal, ini mati, ini mampus, ini hilang, ini tenggelam. Nah, gitu. Ya, jadi saling mematikan dia. Maka coba kalau kita lihat dari atas ke bawah, maka CH4 ditambahkan dengan Cl2. 1, 2, 3, 4. 4. Ya, menjadi CCl4 ditambahkan dengan 4 ya HCl. Nah, jadi inilah pembuatan daripada ya karbon tetraklorida dari mana? Dari alkana dengan reaksi substitusi dengan gas klorin, maka akan kita peroleh yang ini. Oke, selanjutnya yang keempat adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini sering dikatakan dia nanti reaksi ya pembakaran. Jadi pembakaran itu dengan oksigen. Nah, jadi contohnya kita ambil misalnya ya CH4 dibakar, maka ditambahkan dengan O2. Apa hasilnya? Hasilnya nanti harus CO2 tambahkan dengan H2O. Dan ini adalah prinsip dasar setiap namanya hidrokarbon dibakar, kamu harus mengetahuinya ya, hasilnya harus karbon dioksida dan H2O. Karena nanti dalam soal-soal dia nanti misalnya hanya diberitahu oh menghasilkan karbon dioksida. Oh, berarti tetap ada ikutannya H2O, harus kamu tuliskan dalam reaksinya. Nah, jadi nanti ini yang terpenting nanti kita bisa menyetarakannya.
Maka ini atom C-nya 1, ini juga 1. Udah aman. Atom H-nya 4, ini ada 2, berarti dia nanti harus kita kali 2 biar 4. Nah, sekarang atom O-nya ada berapa? Ya, ada 4, maka sini nanti harus 2. Maka nanti perbandingannya 1 banding 2 banding 1 banding 2. Nah, ini ya penting untuk soal-soal jikalau dia nanti misalnya suatu hidrokarbon ya diketahui dia nanti volumenya misalnya, atau boleh dalam bentuk mol. Maka nanti jikalau ini 4 liter, tentunya ini harus 8. Ya, ini harus 4, ini harus 8 sesuai dengan perbandingannya. Oke. Nah, sekarang coba kita ambil ya yang lain, misalnya kita buatkan dia nanti C2H6. Maka dibakar. Sama juga ya, menghasilkan CO2 ditambahkan dengan H2O. Maka nanti ini kita setarakan. Ini 2. Nah, ini nanti 3. Ini ada 6 atom H-nya, maka nanti biar 6 maka 3. Ini atom O-nya berapa? 2 kali 2. 4 tambah 3 kali 1. Ya, 3, 7. Berarti jumlahnya 7 di sini. Berarti sini harus 7 per 2. Nah, di dalam perbandingan koefisien itu nanti harus bulat dan sederhana. Biar bulat berarti kali 2 ini semua. Berarti 2 banding 7 banding 4 banding 6. Tuh. Oke. Nah, jadi nanti dari sini bisa dibuatkan soal-soal seperti ini. Yang pertama misalnya, ya, ada 25 ml CXHY dibakar dengan 75 ml ya O2 dan dihasilkan dia nanti 50 ml CO2. Tentukan rumus senyawa tersebut. Jadi lihat di sini ya, nggak dikasih tahu dia nanti berapa H2O-nya. Maka tetap ya harus kamu tuliskan. Makanya dikatakan ini adalah ya hal yang dasar. Jadi CXHY ditambahkan dengan O2 menjadi CO2 ditambahkan dengan H2O. Nah, ini katanya berapa? Oh, sebanyak 25. Ini berapa? Sebanyak 75. Yang ini berapa? Sebanyak 50. Ini berapa? Tidak diketahui. Maka ini nanti bisa berfungsi sebagai perbandingan koefisien. Maka biar dia bulat dan sederhana ya, maka harus kita bagikan dengan 25. Berarti nanti menjadi CXHY ditambah 3O2 menjadi 2 CO2 ditambahkan dengan titik-titik H2O. Nah, sekarang sudah bisa kita isi titik-titiknya ya, yaitu dengan cara apa? Lihat, atom O di sini harus sama dengan di sini. Ini sudah pasti nih koefisiennya. Ini pasti gitu. Maka nanti atom O-nya berapa? 6. Di sini 4. Maka di sini harus 2 biar sama-sama di kiri ya, di kanan 6, di kiri juga 6. Berarti di sini harus ya 2. Maka atom C di sebelah kiri itu sebanyak ya X, di sebelah kanan sebanyak 2. Atom H di sebelah kiri sebanyak Y, di sebelah kanan sebanyak ya 4. Maka rumusnya adalah C2H4. Ini dia rumusnya. Oke, nah variasi lain nanti dibuatkan seperti ini. Hidrokarbon dibakar dengan 22,4 liter O2, dihasilkan 22 gram CO2. Jadi ada dalam bentuk volume, ada dalam bentuk gram. Gampang, maka tinggal tuliskan aja. CXHY ditambah O2 menjadi CO2 ditambahkan dengan H2O. Sekarang ini kita ubah. Ya, kita ubah berarti 22,4 per 22,4. Oh, berarti 1 mol. Yang ini kita ubah. Gimana caranya? Mol gram per mr, berarti 22 per 44. Dari mana bang 44? Harus diingat lah, C 12. Oh, 16 kali 2, maka ya 12 tambah 32, 44. Oh, berarti ini nanti 0? Iya, 0,5. Maka ini harus bulat dan sederhana. Berarti kita kalikan berapa? Kita kalikan 2 lah semua. Maka nanti koefisiennya langsung kita naikkan. Ini menjadi, ayo ya, ini ya menjadi 2. Kemudian ini menjadi ya 1. Ya, maka kita lihat sudah bisa nggak disetarakan? Ini atom O-nya ada 4, di sini ada 2. Oh, berarti sini harus 2 lagi. Oke. Maka kita perolehlah dia nanti. Atom C di sebelah kiri itu sebanyak X, atom C sebelah kanan sebanyak 1. Atom H di sebelah kiri sebanyak Y, maka atom
ya, H di sebelah kanan sebanyak 4. Oh, maka rumusnya adalah CH4. Oke, inilah dia nanti reaksi-reaksi dalam hidrokarbon dan dihubungkan dengan stoikiometri. Ya, jadi kalau belum paham, diulang terus videonya. Selamat belajar.